Selamat datang di Lambe Sunda. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Bapak menangis di depan saya mendengar jutaan rakyatnya dibunuh setelah G30S. Malam itu tidak ada yang berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Saat Bung Karno sedang tidak di rumah, beliau sedang menghadiri sebuah acara, kalau tidak salah Hari Teknik Nasional. Sebagai seorang Presiden Republik Indonesia, sudah menjadi keharusan beliau menyampaikan pidato. Setelah acara selesai, Bung Karno tidak pulang ke istana. Kebiasaan beliau pada hari Jumat sampai Minggu, dia akan pulang ke rumah istri ketiganya, Ibu Hartini di Bogor. Tidak ada sesuatu apapun yang mengejutkan. Semua berjalan seperti biasa. Sampai pada pagi harinya, Jumat 1 Oktober 1965. Sukmawati sedang bersiap akan berangkat ke sekolah. Tiba-tiba pengasuhnya memanggil bahwa dia tidak boleh ke sekolah karena ada kabar dari detasmen kawal pribadi, ada jenderal yang diculik. Suasana pagi itu sepi dan mencekam. Dia mengintip dari jendela, tidak ada satupun ajudan Bung Karno yang berkumpul di istana. Dia justru melihat di pagar istana ada sekumpulan tentara siap tempur dengan seragam PDL. Aneh, pikirnya, karena hari itu tidak ada perayaan kenegaraan apapun. Mungkin karena ada jenderal yang diculik. Lalu dia melihat seorang tentara membawa pistol di halaman istana. Juga ada truk tentara. Aneh, padahal tidak boleh ada truk dan senjata api di lingkungan istana. Hanya ajudan Bung Karno saja yang boleh membawa senjata di istana. Keadaan semakin mencekam. Di dalam istana hanya ada dia dan kakaknya Rahmawati serta adiknya Guru. Tidak lama kemudian, seorang ajudan menyuruhnya berkemas untuk meninggalkan istana. Mereka diantar ke rumah ibunya di Jalan Sriwijaya. Saat keluar dari istana, memang banyak tentara tak banyak dikenal berjaga di depan pagar. Dari rumah, mereka diminta untuk menemui Bung Karno di Halim. Sukmawati melihat ekspresi Bung Karno saat itu yang berbeda. Ekspresi yang tidak pernah dilihatnya sejak peristiwa percobaan pembunuhan pada tanggal 30 November 1957 di perguruan Cikini. Siang hari itu, Bung Karno kusut, ada kesedihan dan kekalutan. Perasaan Sukmawati pun mengatakan ada sesuatu yang tidak benar sedang terjadi. Saat berada di Halim, Sukmawati melihat Bung Karno ditemani oleh para panglima tentaranya, kecuali Jenderal Ahmad Yani saja yang tidak hadir di situ. Kemudian Bung Karno menyuruhnya untuk menemui ibunya yang sedang berada di Bandung. Tahun 1967, Sukmawati sekeluarga harus keluar dari istana.
MPRS mengeluarkan ketetapan nomor 33 MPRS 1967 yang isinya pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno atas segala kekuasaan pemerintah negara dan mengangkat pengemban Supersemar sebagai presiden, yakni Soeharto. Setelah itu, Bung Karno dikenai tahanan kota dan menetap di Wisma Yaso, yang sekarang sebagai Museum Satria Mandala Jakarta sampai akhir 1967. Pada awal 1968, Bung Karno dikenai tahanan rumah dan dibatasi aktivitasnya, termasuk untuk bertemu keluarga. Bung Karno pernah mengatakan kepadanya bahwa dia sangat merasa kesepian. Banyak menteri yang masih setia kepadanya diciduk oleh pemerintah. Hanya Ibu Hartini yang diperbolehkan mendampingi di rumah tahanan. Sukmawati hanya bisa menjenguk ketika tim investigasi dari Angkatan Darat tidak datang ke rumah tahanan untuk melakukan pemeriksaan. Betapa hancur hati seorang Bung Karno setelah apa yang sudah dia berikan kepada bangsanya, malah dijadikan sebagai tahanan politik. Suatu hari, Sukmawati menjenguk bapaknya. Dia sudah malas keluar untuk jalan-jalan keliling kota. Tiba-tiba, Bung Karno menangis, terseduh sambil memeluknya. Saat itu, dia tidak terlalu paham kenapa Bung Karno menangis. Belakangan dia baru tahu, Bung Karno menangis karena mendengar kabar yang tidak baik setelah 1 Oktober 1965. Terjadi pembunuhan massal terhadap rakyatnya yang dituduh memiliki paham komunisme. Bung Karno juga menangis karena dia digulingkan begitu saja oleh bangsanya sendiri, dan jutaan rakyat yang dia cintai dibunuh untuk melanggengkan sebuah kekuasaan. Memang tragis akhir hidup seorang pendiri bangsa. Demikian kura-kura Takar Lambe Sundel.